Assalamualaikum, jumpa lagi dengan resep Sima. Hari ini kita akan membuat puff pastry dengan isian tuna mayo. Aduh, pasti enak banget nih. Puff pastry adalah jenis adonan yang digunakan untuk membuat pastry dengan tekstur yang ringan dan renyah. Adonan ini terbuat dari campuran tepung terigu, mentega, garam, dan air yang diolah dengan teknik khusus. Yang hasil akhirnya akan menjadi berlapis-lapis karena ada lapisan lemak dari adonan tersebut. Perlu teman-teman ketahui, puff pastry ini beda dengan croissant, walaupun teknik pembuatannya juga sama. Kalau croissant biasanya kosong tanpa ada isinya, tapi untuk puff pastry biasanya ada isinya. Dan untuk varian isinya macam-macam, ada yang manis, ada yang gurih. Tonton video cara pembuatan puff pastry isi tuna mayo, dan jangan lupa berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan dihitamkan tanda loncengnya sampai hitam supaya terlalu update dengan resep-resep ternyaman lagi dari resep Sima. Sebelum mulai masak, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Makasih. Nah, sekarang kita akan mulai siapkan bahan-bahannya. Bahannya simple sekali. Siapkan dan gunakan 500 gram atau setengah kilo tepung terigu protein tinggi. Tepung terigu protein tinggi itu biasanya dipakai untuk membuat roti. Kemudian siapkan 300 gram coarse fat. Coarse fat ini sejenis mentega tapi teksturnya lebih keras. Nah, ini akan menentukan nanti adonan itu bisa berlapis-lapis. Kemudian kita juga siapkan mentega atau margarin sebanyak 100 gram. Ini teksturnya beda ya. Kalau mentega kan lembek. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan atau 40 gram. Siapkan juga garam halus sebanyak 20 gram atau 3 sendok teh. Siapkan juga 2 butir telur, ini dipakai putih dan kuningnya. Dan siapkan juga air es, ini sebanyak 150 ml. Atau air dingin biasa juga tidak apa-apa kalau tidak ada air es. Untuk hiasan atau garnisnya saya menggunakan biji wijen, ini sedikit aja, 1 sendok. Dan kemudian isiannya ini tuna mayo yang sudah saya buat kemarin di kulkas, tapi nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat tuna mayonya. Dan ini kita akan persiapkan untuk pembuatan berikutnya. Semuanya kita campurkan, kecuali coarse fatnya jangan dicampur. Pertama kita masukkan tepungnya ke dalam panci dan masukkan juga telurnya langsung saja. Kemudian kita masukkan gula pasirnya. Dan jangan lupa garamnya. Oh ya, adonan ini tidak memerlukan bahan pengembang. Kita aduk-aduk saja, dicampur dengan menggunakan tangan dan masukkan air esnya sedikit demi sedikit. Kita campur lagi, diuleni dengan jari-jari. Kita tidak perlu menggunakan mixer. Kita masukkan margarinnya dan kita campur semuanya sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kemudian kita akan uleni ya. Ini mulai sempit ya. Kita akan pindah ke meja saja yang ditaburi dengan tepung. Kita uleni sampai agak kalis. Menguleni sampai kalis, tapi tidak seperti menguleni roti ya, karena kita tidak perlu sampai sekalis adonan roti. Ini sudah kalis ya. Kita kemudian pipihkan memanjang, tidak terlalu tipis. Ini hanya kita kira-kira saja untuk nanti dilipat menjadi 3 bagian. Nah, ini sudah kita pipihkan ya. Dan untuk coarse fatnya kita bagi menjadi 5 bagian. Kalian bisa bagi menjadi 4, 5 atau 6 bagian. Karena semakin banyak kita bagi menjadi 6 bagian, berarti itu akan menjadi semakin banyak lapisan-lapisan nantinya. 1/5 bagian pertama kita ratakan di bagian atas adonan. Kemudian kita akan lipat menjadi 3. Memang tekstur coarse fat itu lengket ya, jadi agak susah nanti kalau sudah nempel di tangan untuk dihilangkan. Dan akan saya bungkus dengan lap bersih yang basahnya hanya dingin-dingin saja. Kita bungkus dan kita simpan di kulkas. Kemudian adonan itu kita simpan di dalam kulkas selama 30 menit. Kalau saya lebih cepat mendingin, lebih cepat dingin, saya simpan di freezer selama 15 sampai 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit yang pertama, akan saya buka lagi.
Dan sekarang saya akan menggiling, menipiskan lagi. Dan ini kita giling searah ya, jangan sampai berlawanan arah, supaya nanti hasil lapisan-lapisanannya itu sempurna. Nah, menipiskannya juga jangan terlalu tipis. Kemudian kita lapisi lagi dengan coarse fat yang bagian kedua. Kita lipat lagi menjadi 3 lapis. Dan dibungkus lagi dengan lap yang tadi ya. Akan kita masukkan atau kita simpan di kulkas selama 30 menit lagi. Oke, ini adalah penyimpanan yang kedua. Kemudian saya akan menggiling lagi dengan arah ya, yang sama atau searah. Adonan ini setelah disimpan 2 kali mulai mengeras. Jadi kita agak menekan sedikit untuk menipiskan adonan. Video ini sudah saya persingkat dan ini bagian korslet yang kelima, jadi yang terakhir ya. Memang untuk pembuatan puff pastry ini membutuhkan kesabaran karena memang bolak-balik harus dilapisin dengan coarse fat, kemudian disimpan lagi di kulkas supaya nanti memang hasilnya bagus berlapis-lapis. Dibungkus lagi dan disimpan lagi di freezer. Sambil kita menunggu adonan di dalam kulkas, kita akan melanjutkan membuat tuna mayonya. Mari kita siapkan bahannya. Siapkan 500 gram ikan tuna. Saya gunakan ikan tuna yang beku. Untuk kalian jika ada di pasar dengan tersedianya ikan tuna segar, boleh-boleh saja, lebih bagus. Kemudian siapkan juga mayones yang rasa biasa, ini sekitar 3 sendok sayur. Saya campurkan juga dengan mayones rasa bawang putih, ini sekitar 2 sendok sayur. Sebenarnya ini tergantung selera kalian. Kalau kalian tidak ada mayones seperti yang saya punya pun tidak apa-apa, silahkan dengan mayones rasa apa aja ya. Untuk mengurangi aroma amis dari ikannya, saya berikan air lemon. Kalian kalau tidak punya lemon, jeruk nipis pun jadi. Kita campur rata semuanya supaya aroma amisnya hilang dan kita tunggu sebentar 15 menitan ya. Lanjut kita akan rebus ikannya, masukkan ke dalam air yang mendidih. Ini tidak akan lama, paling-paling cuma berapa menit, 5 menitan aja udah cukup karena ikan itu cepat matang. Berikan sedikit garam halus di dalam rebusan ikan supaya tidak terlalu hambar rasanya. Kita tunggu sebentar saja. Kalau sudah, kita akan angkat. Tapi ikan ini langsung saya masukkan ke air es. Maksudnya ini saya akan mencuci ulang ikannya. Kan di dalam rebusan itu kan ada busa-busa ya, itu kan nggak enak. Jadi saya cuci lagi dengan air es supaya fresh aromanya. Kalau sudah, kita tiriskan ikannya supaya tidak ada air. Dan kita langsung hancurkan. Kita cukup hancurkan dengan meremas-remas dengan jari-jari kita saja. Ini gampang, ini mudah sekali, mudah hancur ya. Jika daging ikannya sudah kita hancurkan semua, saatnya kita masukkan semua mayones ke dalam ikan yang sudah dihancurkan. Kemudian tambahkan lada bubuk atau merica bubuk. Saya juga akan menambahkan 1,5 sendok makan susu kental manis. Dan saya tambahkan seujung sendok teh gula pasir. Diaduk rata kemudian dicicipin ya, sudah mantap atau belum. Kalau sudah, saya akan simpan di dalam kulkas dengan dibungkus plastik supaya tidak kering ya, karena kena hawa dari kulkas. Kita kembali ke adonan puff pastry. Ini sudah pendinginan yang terakhir. Ini karena baru saja keluar dari pendingin, jadi adonannya mengeras, berat untuk ngilingnya, mengeluarkan tenaga ekstra ya. Saya akan menggiling menjadi adonan tipis. Ketebalannya itu kira-kira 3 mili, jangan terlalu tebal juga, karena kalau tebal nanti begitu di oven rotinya atau adonan puff pastry itu akan keras karena tebal. Kita akan cetak, bentuknya bisa kotak ataupun bentuk apapun yang kalian suka. Lanjut kita akan isi dari bagian dari masing-masing adonan ini dengan ikan tuna mayonya. Diisi di tengah-tengah adonan secukupnya. Kemudian kita lipat ya, ujung ketemu ujung, ini bentuknya jadi segitiga. Dirapikan untuk tengah isiannya. Agak ditekan supaya
merekat ya, tidak mudah lepas nanti ketika di oven. Untuk pinggirnya supaya kelihatan rapi, kalian boleh potong dengan menggunakan pisau. Ini supaya sejajar ya. Dan kita juga akan lapisi dengan kuning telur supaya nanti hasilnya mengkilap. Kemudian kita hiasi dengan biji wijen. Untuk sisa adonan, kalian boleh bentuk lagi dengan bentuk atau model lain. Coba kita akan bentuk menjadi setengah lingkaran. Kalian boleh menggunakan cetakan mungkin piring kecil ataupun memang ada cetakan seperti ini ya. Nah, ini pinggirnya boleh dirapikan dengan menggunakan cetakannya, diiris aja. Kemudian kita juga lapisi dengan kuning telur dan ditaburi dengan biji wijen. Perhatikan juga jarak antara satu kue dengan satu yang lainnya, jangan sampai berdekatan supaya nanti tidak bergandengan. Kemudian panaskan oven antara 15 menit sebelum kita gunakan dan suhunya kita atur sekitar 180 sampai 200 derajat. Untuk menghasilkan puff pastry yang mengembang, suhu yang tinggi menghasilkan uap yang membuat puff pastry mengembang menjadi sangat cantik. Warna yang kita harapkan adalah kuning keemasan dan mengkilap. Waktu yang dibutuhkan untuk memanggang puff pastry biasanya sekitar 15-20 menit pada suhu 180-200 derajat Celcius. Namun, waktu memanggang bisa bervariasi tergantung pada jenis puff pastry dan loyang yang digunakan ataupun dengan oven yang kalian gunakan. Nah, sudah selesai. Demikian cara membuat puff pastry isi tuna mayo. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah dan jangan lupa berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan dihitamkan tanda loncengnya supaya selalu update dengan resep-resep ternyambung dari resep Sima. Terima kasih, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.